Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini, dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu. Nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro minggu depan mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk Timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025. Ia akan menghadap Presiden RI Prabowo Subianto agar dimudahkan. Erick beberapa waktu lalu mengonfirmasi ada dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Sementara di saat bersamaan, ada pula Mauro Zijosra yang akan memulai proses. Ketiga pemain itu ternyata akan diproses secara bersamaan. Hanya saja, dua nama itu belum menyetor dokumen yang dibutuhkan. Mereka akan diproses bersama Mauro, prosesnya Agustus di DPR. Semoga kami akan mendapat kemudahan. Saya akan menghadap Pak Presiden, semoga minggu depan bisa diterima, kata Erick. Soal nama, Erick masih bungkam. Beberapa waktu lalu, ia hanya menyatakan dua pemain tersebut berposisi di lini depan. Sebab, Timnas Indonesia sudah punya stok yang cukup di lini pertahanan. Sejumlah nama sudah beredar di media sosial. Demi ambisi lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI kembali akan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Pemain naturalisasi tersebut akan menggantikan Ole Romain di laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romain tak dapat memperkuat Timnas Indonesia pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mengalami cedera retak punggung kaki saat bermain melawan Arema FC di Piala Presiden 2025. Agar asa tembus ke Piala Dunia 2026 tidak terkubur akibat absennya salah satu pemain pilar, PSSI memilih mendatangkan pemain naturalisasi baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan akan kembali mendatangkan pemain naturalisasi baru yang berposisi penyerang. Salah satu pemain yang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi adalah Miliano Jonathans. Dia salah satu pemain keturunan Indonesia dengan darah asli Depok yang berasal dari ayahnya. Nenek dari pihak ayah, dahulu berasal dari Depok. Marga Jonathans merupakan salah satu marga yang terdapat pada keluarga pemain keturunan ini. Dengan darah Indonesia yang jelas, bukan tidak mungkin Miliano Jonathans akan menjadi pemain naturalisasi baru Indonesia. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pemain keturunan ini terkait kepastiannya membela Timnas Indonesia. Namun, calon pemain naturalisasi baru ini telah menguatkan niat untuk kembali mengunjungi tanah air yang mana menjadi tempat tetua berasal. Lewat sebuah wawancara yang dilansir dari halaman resmi Transfermarkt, Miliano Jonathans mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Keinginan pemain keturunan ini seolah-olah menjadi lampu hijau bagi PSSI untuk segera melakukan proses naturalisasi pada pemain keturunan ini. Nama Dean Zandbergen kembali ramai dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini tengah dikaitkan dengan Timnas Indonesia usai mengungkap keinginannya membela Merah Putih dalam sebuah siniar bersama YouTuber Yusa Nugraha. Zandbergen, yang kini memperkuat VV Venlo di kasta kedua Liga Belanda, disebut-sebut juga menjadi salah satu dari dua pemain keturunan yang telah menyatakan kesediaannya memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini menguatkan spekulasi bahwa dirinya menjadi bagian dari proyek naturalisasi terbaru PSSI. Dalam potas tersebut, Zandbergen mengaku memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia tidak datang secara sepihak. Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan pihak federasi. Isu keterlibatan Zandbergen semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa dua pemain keturunan resmi berkomitmen membela Timnas Indonesia dan sedang dalam proses naturalisasi. Meski tak menyebut nama secara eksplisit, publik dan media ramai berspekulasi bahwa dua pemain itu adalah Dean Zandbergen dan Miliano Jonathans. Keduanya memang sudah lama masuk radar PSSI dan memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda.
Jika proses naturalisasinya lancar dan disetujui pemerintah serta DPR, maka Zandbergen berpotensi memperkuat timnas Indonesia di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau Piala Asia mendatang. Dengan latar belakang karir yang cukup lengkap dan komitmen untuk membela tanah air, publik kini hanya menunggu waktu sampai nama Dean Zandbergen resmi diumumkan sebagai bagian dari skuad Garuda. Ketua Umum Si Erick Thohir mengungkapkan, dua calon pemain naturalisasi berpotensi tampil bersama timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon yang akan digelar di Surabaya, September mendatang. Meski belum menyebutkan secara spesifik nama kedua pemain tersebut, Erick menegaskan bahwa mereka akan mengisi sektor lini depan skuad Garuda. Sudah saya sampaikan sebelumnya, mereka akan memperkuat lini depan. Kalau di posisi belakang dan tengah, kita masih bisa lakukan rotasi dengan pemain yang ada, ujar Erick. Dengan bergabungnya dua pemain ini, maka dalam waktu dekat timnas Indonesia akan kedatangan 3 pemain baru. Sebelumnya, Erick telah memastikan bahwa striker muda Mauro Zijlstra yang saat ini membela FC Volendam di Belanda juga akan segera merapat. Zijlstra diproyeksikan memperkuat tim senior maupun timnas U23, terutama untuk laga kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti. Laga melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi bagian penting dari persiapan skuad asuhan Patrick Kluivert sebelum menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan mendapat suntikan amunisi baru di lini depan setelah striker muda Mauro Zijlstra segera menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 20 tahun ini digadang-gadang menjadi solusi bagi produktivitas lini serang Garuda menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zijlstra saat ini bermain untuk FC Volendam di kompetisi Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Dengan latar belakang bermain di Eropa serta teknik individu yang matang, Zijlstra dianggap sebagai aset masa depan yang dapat langsung memberi dampak instan. Langkah ini sekaligus menjawab kekhawatiran atas absennya oleh Romain, striker naturalisasi lainnya yang tengah mengalami cedera. Romain dipastikan tidak dapat tampil di laga-laga penting melawan Arab Saudi dan Irak, dua lawan tangguh yang tergabung bersama Indonesia di grup B. Pelatih Shin Tae-yong telah memantau perkembangan Zijlstra sejak awal 2025. Karakter bermainnya dinilai cocok dengan gaya permainan timnas yang mengandalkan transisi cepat dan pressing tinggi. Kami butuh pemain dengan insting mencetak gol dan pengalaman di level kompetitif. Mauro bisa menjadi jawaban, ungkap sumber dekat dari tim pelatih Garuda. Selain Zijlstra, sejumlah nama muda lainnya juga diproyeksikan tampil untuk memperkuat timnas pada fase penting ini, seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, menciptakan kombinasi generasi emas yang dinamis.